Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Salsabila. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat zikir untuk kesehatan mental. Oke, di sini kita mulai dengan pembahasan ya teman-teman. Menurut Quraish Shihab, tidak dapat disangkal bahwa era dewasa ini adalah era kegelisahan, di mana problem hidup terlihat dan dirasakan di mana-mana. Bukan saja karena kebutuhan meningkat, tapi juga karena ulah sementara pihak telah mengusik kedamaian dengan berbagai dalih ataupun menawarkan ide yang saling bertentangan dan membingungkan. Dan juga dengan zikir dan doa, maka optimisme lahir dan batin itulah yang dapat mengusir kegelisahan. Karena itu dewasa inilah sekian banyak pakar bahkan yang hidup di Eropa maupun di Amerika sekalipun menganjurkan umat beragama untuk mengingat kembali Tuhan. Nah, di sini dan doa merupakan bagian dari zikir. Ia adalah permohonan. Setiap zikir kendatinya dalam redaksinya tidak terdapat permohonan sebenarnya, tetapi dengan kerendahan hati dan rasa butuh kepada Allah yang selalu menghiasi orang yang berzikir. Dan zikir pun mempunyai fungsi, salah satunya sebagai pengobatan, pencegahan, dan juga pembinaan. Atau dengan zikir dan doa, seseorang akan memperoleh ketenangan jiwa, terus kelegaan batin. Karena dengan zikir dan doa, seseorang akan memperoleh ketenangan jiwa, kelegaan batin, karena zikir dapat membawa ketenangan dan ketentraman pada perasaan dan juga pikiran yang saat itu mengalami gangguan, mungkin gangguan mental atau sebagainya. Serta dengan kita berzikir, kita merasa bahwasanya Allah itu mengetahui, mendengar, dan memperhatikan doa-doa kita. Dan dari zikir itulah kita juga dapat lebih dekat kepada Allah. Dan ternyata dampak yang terlihat ketika selesai berzikir itu sangat dirasakan sekali teman-teman, yaitu dapat menimbulkan rasa ketenangan di dalam jiwa, menghilangkan stres, meringankan beban, terus kita juga bisa meringankan badan dan lebih tawaduk kepada Allah, rendah hati, hingga sampai memperbaiki akhlak. Dan apabila ada sebuah musibah atau ujian yang datang dari Allah, maka akan timbul kesabaran dan selalu berserah diri kepada Allah. Dari hasil penelitian di sebuah universitas yang bernama Unrika, disimpulkan bahwa gangguan mental terbagi menjadi dua tingkatan ternyata, yaitu tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. Yang pertama itu gangguan mental tingkatan rendah, merupakan gangguan pada perasaan dan pikiran seseorang. Sedangkan tingkat tinggi tidak hanya pada perasaan dan pikiran ternyata, namun pada perbuatan yang meningkat dalam kesehatan jasmani, seperti kita tidak terkendali dalam mengolah emosi kita. Dan terakhir teman-teman, jika kita mempunyai pikiran tenang, tentu akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dan juga secara rasional, karena aktivitas zikir itu ternyata aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah kalimat, bisa dimaklumi. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.